Halo sahabat channel Yahmianto di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di kandang peternak ya, di daerah Dusun Pelak, Desa Sekip ya, Desa Sekip, Kecamatan Bupakam, Deli Serdang. Saat ini kita sedang berada di lokasi ya, di kandangnya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini adalah di samping punya ternak kambing ya, juga dia seorang guru ya di sekolah swasta. Dan Pak Mulyadi ini dalam hal mengembangbiakkan ternak kambingnya dengan cara memberi makannya dengan menggunakan makanan hasil dari fermentasi debak pisang ya. Dan menurut Pak Mulyadi, kambing-kambingnya sehat-sehat semua dan mudah-mudahan tidak mengalami kendala dalam hal mengembangkan kambingnya dengan cara memberi makan dengan debak pisang yang sudah difermentasi. Bagaimana cara cara Pak Mulyadi memberikan atau mengolah makanan kambing ini dengan cara fermentasi? Berikut kita ikuti liputannya. Pak Mulyadi, bisa Bapak jelaskan bagaimana teknik cara fermentasi debak pisang bisa menjadi makanan kambing? Kita membuat fermentasi dari batang pisang ini dengan menggunakan probiotik dari produk PT HCS yang namanya SOC, suplemen organik cair. Iya. Nah, kita fermentasi batang pisang. Misal pertama sebanyak 75 kilo kita cacah, kemudian dicampur dengan katul atau bedak, serta itu dilanjutkan dengan pencampuran ampas tahu dan ditambah dengan garam serta cairan organik SOC ini. Setelah tercampur semua kita aduk rata, kemudian kita masukkan ke dalam drum atau plastik Ya. untuk difermentasi selama lebih kurang 5 jam. Setelah 5 jam sudah bisa dipakankan ke ternak. 5 jam Mas? Ya, cukup 5 jam. Nggak per hari? Tidak. Dan kadaluarsanya 2 bulan. Bertahan di drum tadi ya? Bertahan di drum selama 2 bulan. Berarti 5 jam dicampur sudah bisa dikasih Mas? Sudah Ya? bisa dikasih Diberikan ya? ternak untuk dipakan ternak. Oh, nggak berhari-hari ya? Tidak perlu berhari-hari. Oh iya ya. Bisa dilihat kan Mas, yang ini baru kapan buat Mas? Ini kita buat semalam siang. Semalam siang ya? Ya, jam 1 siang kita buat. Ini hasilnya ini. Ya. Oh, ini yang semalam ya? Iya. Yang ini udah pasti bisa ya kasih Sudah makan bisa. ya? Dan mempunyai warna sudah berubah. Berubah ya? Dan terjadi Wangi, bau Mas? yang wangi tapai. Bau tape ya? Iya. Iya iya. Oh, saya pikir sampai berhari-hari ya? Tidak, hanya cukup 5 jam sudah bisa Mas ya? sudah bisa. Itulah dengan menggunakan probiotik dari SOC ini. Ya, kemudian selain batang pohon pisang ini atau debak pisang, apa yang sebagai penggantinya Mas? Kalau Bisa misalnya juga susah. kita fermentasi seperti tebon jagung, batang jagung. Batang jagung. Ya, dengan cara dicoper, fermentasi, atau juga yang namanya selain fermentasi bisa juga disilasi. Silasi Caranya adalah dengan dicoper dan dicacah halus, dicacah kambing Jawa batang makan jagung itu debok atau rumput pisang. odot. Nah, hanya kita kasihkan probiotik, langsung
kita masukkan ke drum yang tanpa udara, bisa dipertahankan sampai berbulan-bulan, bisa digunakan untuk berbulan-bulan. Iya, iya. Tanpa basi. Jadi selain gebok pisang, ada lagi Mas ya alternatif lain ya? Bisa. Kalau itu damen padi bisa nggak? Damen padi bisa. Tapi yang masih hijau ya? Iya, tapi kita layukan dulu. Oh, dilayukan dulu. Yang seperti hijauan itu kita layukan dulu untuk mengurangi kadar airnya. Iya, iya. Jadi setelah agak layu dia baru kita chopper, barulah kita campur dengan probiotik ini, langsung kita masukkan ke plastik ataupun drum. Iya, iya. Nah, cuman masanya fermentasi itu lebih kurang dia 15 hari. Kalau padi? Kalau dia yang dari hijauan, Hmm. 15 hari. Dan tahannya bisa bertahun-tahun dia. Oh, itu agak lama ya, 15 hari ya? Iya. Makanya ambil alternatif yang gebok pisang Mas ya? Iya. Kalau gebok pisang 5 jam udah bisa dikasih. Sudah dikasihkan. Iya. Kemudian Mas, ada nggak kira-kira efek dari makan yang seperti ini, fermentasi, dibanding dengan apakah dagingnya Ya, menurut cerita itu? kalau efek dari pemberian fermentasi ini, kalau ya misalnya kebanyakan kita memberikan probiotik ini, kambingnya atau domba itu bisa menjadi masuk angin. Oh iya ya, Nah, masuk angin jadi ya. harus ukurannya harus sesuai. Nah, kemudian kalau dagingnya itu tidak mengandung kolesterol. Kolesterol ya. Iya. Kalau timbangannya Timbang bobotnya, iya. Kalau namanya kita misalnya untuk usaha, ada penyusutan nggak kalau diolah gitu? Katanya penyusutan Tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Daging tetap seperti biasa ya. Dan lebih merah. Lebih merah Mas ya. Iya. Iya, iya, iya. Baik, sahabat channelnya Mianto, kalau tadi penjelasan dari Pak Mulyadi ya, bagaimana Pak Mulyadi mengembangkan ternak kambingnya dengan sistem memberi makan dengan cara fermentasi ya. Ini adalah hasil fermentasi dari Pak Mulyadi. Yang ini drum yang ini sudah berapa lama Mas? Semalam. Malam baru 1 hari kenyang makannya. dan sudah seperti ini, dan ini artinya sudah bisa diberikan makan kepada ternak kambingnya. Kalau itu yang di 1 minggu. Yang ini udah 1 minggu. Iya, kalau ini sudah lebih dari 1 minggu. 1 minggu Mas ya. Iya. Tetap mau nih Mas ya 1 minggu. Tetap. Mas? Dan berubah warnanya. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Inilah situasi di rumah Pak Mulyadi. Drum-drum ini adalah hasil dari drum ini adalah tempat untuk mengadakan fermentasi. Ada sekitar 18 drum, dan ini sanggup mengkonsumsi kambingnya berapa macam Mas? 1 minggu untuk 50 ekor lebih kambing. Jadi selama ini Pak Mulyadi tidak mengarik-ngarik lagi karena dia ada kesibukan juga ya, di samping mengajar di sekolah swasta juga dia punya kesibukan beternak kambing domba. Dan pakan dari kambing ini adalah hasil dari kreasi beliau, yaitu dengan cara fermentasi dengan menggunakan bahan probiotik ya, dicampur dengan bahan bakunya yaitu debok pisang yang dicincang-cincang lalu dicampur dengan katul, dicampur dengan ampas tahu dan probiotik, diaduk sehingga merata. Setelah itu baru dimasukkan di dalam drum dengan situasi vakum ya Mas ya, tanpa udara, agar proses fermentasi berjalan dengan bagus. Kambing Jawa Oke, makan inilah debok drum-drum pisang. yang akan ini. Drum-drum ini sahabat channelnya Mianto adalah drum yang sudah dipersiapkan Pak Mulyadi, dan ini sudah berisi dengan hasil dari fermentasi yang siap untuk dibongkar dan akan diberikan kepada ternak kambingnya.
Ini dia, terlihat suasana di tempat ternak Pak Mulyadi tidak ada kotoran rumput ya. Jadi Pak Mulyadi ini benar-benar memberikan pakan ternaknya, yaitu kambing dombanya, dengan cara fermentasi debok pisang yang menurut Pak Mulyadi hal seperti ini sudah berjalan kira-kira 8 tahun ya. Berarti kan tidak ada masalah. Selama 8 tahun dia bertahan seperti ini, berarti selama ini hasil yang diperoleh tidak ada hambatan. Dan ini bisa dijadikan sebagai bahan percontohannya bagi peternak-ternak kita yang mungkin pengembangan ternak entok. Ya, yang mungkin selama ini agak susah mencari rumput ya. Jadi ada alternatif seperti Pak Mulyadi dengan cara mengadakan fermentasi dulu sebelum diberikan kepada kambingnya. Dan ini sangat menghemat biaya ya, waktu ya. Karena bisa dikerjakan kapan saja, sedangkan kalau mencari rumput dengan cara mengarit itu harus waktu yang tertentu gitu. Nah, sahabat channelnya Mianto, Pak Mulyadi di samping memelihara kambing juga ada kegiatan lain, yaitu sambil memelihara entok. Nah, ini dia. Entok-entok ini menurut Pak Mulyadi juga makanannya berasal dari hasil fermentasi tadi. Kambing Jawanya Nah, itu ya nampak sehat-sehat entoknya. Wah, itu anaknya. Kambing Jawa makan debok Dan menurut Pak pisang. Mulyadi sangat efektif ya, dengan memberikan makan dengan cara fermentasi dibanding dengan hal-hal seperti biasa ya. Terlihat gemuk-gemuk ini. Oh, itu dia, itu babonnya. Ada sekitar berapa nih Mas ya? Sekitar ada 50-an ekor lebih lah. Nah, ini dia. Di bawah Pak Mulyadi beternak ekor, ya, beternak entok ya. Sedangkan di atasnya kambing domba. Nah, itu dia. Kambing dombanya sehat-sehat semuanya nampaknya. Waduh. Sahabat channelnya Mianto, ternyata tidak harus dengan mengaritkan rumput kita beternak kambing atau domba. Cukup dengan cara seperti Pak Mulyadi lakukan, yaitu dengan cara fermentasi yang sangat mudah, dan bahan-bahannya pun sangat gampang diperoleh. Tuh terlihat dari jauh kambing-kambingnya. Wah, besar-besar tuh induknya ya. Kebetulan ini habis hujan, agak becek, jadi saya nggak berani mendekat ke agak sana, takut terjatuh. Ini dia kambing-kambingnya, nampak segar, lagi istirahat dia. Satu hari berapa kali Mas? Satu hari makannya 2 kali. Satu hari makan 2 kali, pagi dan sore. Jatahnya pagi dan sore. Jadi kambingnya tidak seperti kambing-kambing orang ya, ribut gitu ya. Ini walaupun ada orang datang nggak mau ribut kambingnya, karena ada tahu dia jadwal dia makan pagi dan sore. Sahabat channelnya Mianto, ternyata masih banyak cara ya bagaimana kita harus mencari solusi jika kita punya keinginan ingin beternak kambing. Jangan pikirkan bagaimana cara mengaritnya, mengarit rumputnya, karena di samping rumput kalau susah dicari,
ada alternatif lain, yaitu dengan cara Jawanya kenyang makannya. fermentasi seperti yang dilakukan oleh Pak Mulyadi nih. Pak Mulyadi selama ini mengadakan fermentasinya hanya memakai bahan baku debok pisang, dan menurut Pak Mulyadi itu sangat efektif ya, mencarinya tidak susah. Dan ternyata selama 8 tahun Pak Mulyadi menggunakan pakan-pakan fermentasi berbahan dasar debok pisang tidak mempunyai permasalahan tertentu. Artinya Pak Mulyadi selama ini sukses dalam hal mengembangbiakkan ternaknya dengan cara memberi makan dengan bahan fermentasi. Di samping itu Pak Mulyadi juga punya kegiatan, yaitu beternak entok. Wah, itu dia entoknya, segar-segar, gemuk-gemuk. Karena entok ini menurut Pak Mulyadi diberi makan juga dengan hasil fermentasi tadi. Nah, dia tampak bersih, lingkungan kandang pun bersih karena habis dikasih makan terus habis dilalap orang entok-entok tadi, sehingga kandang tetap keadaan bersih. Nah, itu dia. Dan baunya pun tidak terlalu menyengat gitu. Saya di sini dari tadi seolah-olah saya tidak berada di sebuah kandang kambing nih. Padahal saya sudah berada di kandang kambing, tapi tidak ada mencium bau-bau kambing itu. Jadi di samping mengurangi bau ya, fermentasi tadi sangat efektif untuk pembesaran ternak kambing. Oke, baiklah. Demikian liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and comment. Kemudian jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng demi untuk mengembangkan channel-channel ini dan untuk mendapatkan berita-berita terbaik terbaru dari channel ini. Sampai jumpa.